Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mendiskusikan materi mengenai input-output pada mata kuliah sistem operasi. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama kita akan perkenalan dulu. Saya sendiri Ahmad Fadul Hakim dengan NIM 21102174. Saya Muhammad Fauzan Novaldi dengan NIM 211021810. Saya Muhammad Arif Retian dengan NIM 2110 2316. Saya Lana Bendeko dengan NIM 2110 2315. Oke, pertama kita akan jelaskan tentang sistem operasi input-output. Pengertian dari input sendiri itu adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna memasukkan data ke dalam komputer atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Pengertian output sendiri yaitu data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi yang disebut sebagai perangkat output adalah semua komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. Baik, selanjutnya yaitu alat input-output. Alat output yaitu sejumlah komponen atau alat yang digunakan untuk memasukkan data dalam komputer untuk diproses lebih lanjut agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Untuk contoh dari alat input ini yaitu antara lain pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga scanner, yang keempat webcam. Selanjutnya yaitu ada alat output. Peralatan output adalah peralatan yang digunakan untuk membawa data keluar komputer atau juga untuk memindahkan data dari komputer ke perangkat lainnya berdasarkan bentuk outputnya. Unit output terdiri dari hard copy device, alat yang digunakan untuk mencetak output, misalnya tulisan, angka, karakter, dan simbol-simbol, serta image atau grafik dan gambar pada media hard atau keras seperti kertas dan film. Contohnya yaitu printer. Baik, selanjutnya masuk ke modul input-output. Modul input-output itu adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar, atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Nah, dalam mewujudkan hal ini diperlukan antarmuka internal dengan komputer atau CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama kontrol dan pewaktuan, kemudian komunikasi CPU, kemudian komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, dan deteksi kesalahan. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul input-output meliputi proses-proses berikut. Yang pertama ada proses command decoding. Command decoding itu adalah modul input-output menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya, sebuah modul input-output untuk disk dapat menerima perintah. Perintahnya itu seperti read sector, scan record ID, dan format disk. Kemudian, pertukaran data antara CPU dan modul input-output melalui bus data. Status reporting yaitu pelaporan kondisi status modul input-output maupun perangkat periferal. Umumnya berupa status kondisi BUC atau ready.
juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Nah, fungsi selanjutnya adalah buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya, laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpan. Fungsi terakhir adalah deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal, informasi kesalahan pada periferal printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Nah, teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Ya baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah penanganan input-output. Pertama yaitu CPU mengecek status modul input-output device. Selanjutnya, nomor 2, input-output module mengirimkan statusnya. Yang ketiga, jika sudah ready, CPU meminta transfer data. Yang keempat, input-output modul mengambil data dari device. Yang kelima, input-output modul transfer data ke CPU dalam variasi output yang diinginkan. Ini ada metode pengaksesan input-output. Metode pengaksesan input-output dibagi menjadi dua. Ada memory mapped input-output dan isolate input-output. Yang pertama adalah memory mapped input-output. Dalam memory mapped input-output, terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat input-output. CPU memperlakukan register status dan register data modul input-output sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat input-output. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan memori map input-output adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Yang kedua adalah isolate input-output. Dalam teknik isolate input-output, dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi input-output. Dengan teknik ini, diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Keuntungan isolate input-output adalah sedikitnya instruksi input-output. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode operasi sistem input-output. Input-output terprogram. Pada input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input atau output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input atau output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman pemerintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input atau output selesai dilakukan modul input atau output sehingga akan membuang waktu. Apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Yang kedua, ada input atau output instruksi demand driven. Driven atau input atau output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input atau output pada modul input atau output. Bersamaan perintah input atau output dijalankan modul input atau output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input atau output telah selesai, jalankan instruksi yang diberikan padanya akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mendiskusikan
materi mengenai input output ini. Eh, Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok 7. Saya Ahmad Fadul Hakim. Saya Muhammad Fauzan Novaldi. Saya Muhammad Arif Adityan. Saya Lian Abednego. Terima kasih kepada yang sudah menonton video diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subbreaker ya guys. Rawr. Makasih, dadah. Dadah.